Pada video kali ini saya akan membahas terkait desain logika pada data warehouse. Setelah kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang information package, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana kita nanti memetakan dari information package yang sudah kita punya ke dalam skema kita. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, skema di dalam database itu kan nanti bisa berisi objek dari database. Apakah itu tabel, apakah itu view, apakah itu index, dan sinonim. Nah, nanti yang banyak kita bahas adalah bagian tabelnya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa skema yang bisa kita gunakan dalam data warehouse. Jadi yang pertama nanti ada star schema, kemudian snowflake, dan yang terakhir adalah fact constellation. Ya, nanti di sini pada saat teman-teman mendesain skema di data warehouse ini, bisa saja teman-teman nanti akan mendapatkan inspirasi gitu ya, dari sumber data yang kita gunakan, atau nanti di kebutuhan yang sudah kita definisikan. Jadi, belum tentu kita akan membuat skema ini dari benar-benar nol, bisa saja kita melakukan semacam reverse engineering dari sumber data yang sudah kita punya. Jadi, kita bisa tahu nanti kira-kira tipe data yang digunakan seperti apa, kemudian kolomnya seperti apa, dari sumber data yang sudah kita punyai. Kita masuk yang pertama, star schema. Seperti namanya, star schema berarti dia akan berbentuk bintang. Nah, di sini berarti ada pusatnya gitu ya, kemudian dikelilingi oleh beberapa titik. Nah, di sini nanti akan ada tabel fakta. Kemudian di sini nanti ada tabel dimensinya teman-teman. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Kemudian di sini ada measurement-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, kira-kira kelebihannya seperti apa? Jelas ya, kalau teman-teman lihat seperti ini, dia akan sangat sederhana. Sederhana, simple, mudah, dan ini yang paling sering digunakan di dalam data warehouse, karena ini paling sederhana. Kemudian di sini bentuknya dari tabel fakta ini, dia akan dalam bentuk normal yang ketiga. Jadi tidak perlu dinormalisasi sampai selesai gitu ya, kita akan berhenti pada bentuk normal yang ketiga. Dan nanti untuk tabel-tabel dimensinya ini, dia akan bentuk denormalize. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menormalisasikan dari dimensi ini bisa aja, tapi kan nanti dia tidak akan berbentuk star schema. Kemudian apa ini isinya untuk masing-masing dimensi? Di tabel pada umumnya, teman-teman akan mempunyai primary key. Primary key dari tiap-tiap tabel dimensi ini. Jadi sini misalnya ada ID dari D1, kemudian ini primary key juga untuk ID D3, dan ini untuk primary key untuk dimensi 2. Nah, kemudian nanti mereka akan berisi atribut-atribut yang kita butuhkan. Oh maaf, posisinya harusnya di sini. Jadi ada atribut. Nah, ini nanti akan menjadi foreign key dalam tabel fakta kita. Nah, tapi dia juga akan menjadi primary key. Jadi di sini ada primary key dari masing-masing tabel dimensi yang teman-teman punyai. ID D3. Nah, ini semisal contohnya kita punya suatu desain data warehouse untuk bencana alam. Nah, ini bencana alam, kita akan punya beberapa dimensi, waktu, kemudian lokasi, kemudian misalnya di sini jenis bencana alam.
Nah, kemudian yang mau kita gunakan untuk sebagai measurement misalnya jumlah korban yang terdampak gitu ya. Jadi di sini misalnya untuk waktu kita akan punya primary key untuk ID waktu. Kemudian misalnya di sini kita mulai dari tahun, kemudian bulan, misalnya langsung ke tanggal. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada hierarki ya untuk waktunya. Kemudian kita misalnya punya lokasi. Kemudian di sini primary key-nya, ID lokasi. Kemudian misalnya mulai dari negara, kemudian turun ke provinsi, turun ke kota gitu ya. Nah, ini juga ada hierarkinya. Nah, kemudian satunya adalah jenis bencana alam. Jenis. Di sini ada primary key, ID jenis. Misalnya di sini kita langsung keterangan, tidak ada hierarki. Jadi misalnya, atau kalau saya ganti aja nama bencana alam gitu ya. Namanya. Nah, kemudian nanti di tabel fakta. Nah, ini ada ID waktu. Kemudian ada ID lokasi. Kemudian ada ID jenis. Nah, kemudian di sini ada measurement-nya. Jumlah misalnya korban yang terdampak. Nah, ini relasinya one to many. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini jangan lupa yang ketiga ini adalah primary key. Jadi kalau misalnya nanti di dalam database-nya dia akan bersifat kombinasi dari ketiganya ini. Misalnya di tabel fakta gitu. Kemudian di sini ada ID waktu, ID lokasi, jenis. Nah, ini misalnya 1, 1, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini nanti dia kayak semacam kombinasi. Kemudian kalau kita perhatikan seperti ini, apa saja sih yang jadi kelebihan dari star schema ini? Yang pertama jelas ya, kelebihannya dia sederhana. Dia simple. Nah, kalau misalnya simple seperti ini, dia akan mudah dipahami. Mudah dipahami baik oleh teman-teman maupun nanti yang awam terhadap database. Karena jelas ya, ini terhubung sama sini, kemudian ini artinya ini jelas. Nah, kemudian karena dia sederhana juga, jumlah tabelnya tidak banyak, maka nanti juga jumlah tabel yang dijoinkan akan kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah nyoba ya, kalau misalnya kita menjoinkan tabel banyak, kemudian datanya besar, itu akan sangat lama sekali. Nah, kalau misalnya tabel yang kita joinkan sedikit, maka nanti query-nya akan jauh lebih cepat. Teman-teman aja misalnya nge-load suatu halaman website 3 detik sudah nggak sabar ya. Nah, ini kalau misalnya kita harus join tabel selama 5 menit, pasti lebih nggak sabar lagi. Jadi, star schema ini query-nya akan lebih cepat. Kemudian ini juga tadi yang sudah saya bicarakan bahwa ini skema yang paling sering digunakan di dalam implementasi data warehouse. Kemudian juga disupport oleh beberapa alat atau tools dari business intelligence. Kemudian kekurangannya untuk star schema ini, dia tadi kan bentuknya untuk dimensi, tabel dimensi. Ini kan dia terdenormalize. Nah, ini bisa berakibat ke lambatnya atau besarnya data yang akan kita load. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau misalnya kita normalisasikan sampai benar-benar normal yang terakhir, itu kan bisa sangat kecil ya besar dari tabelnya. Tapi karena kita menggunakan denormalize, maka nanti datanya akan lebih besar karena terjadi redundansi di dalam data di dalam tabel dimensi kita.
Pada saat teman-teman menggunakan skema STAR ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita pertimbangkan. Jadi seperti data grain, kemudian kok misalnya ada beberapa STAR skema, kemudian kok misalnya ada dimensi yang tersamakan. Kita bahas yang pertama. Data grain. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang tentang granul kemarin, jadi di sini data juga bisa kasar atau sangat detail. Jadi misalnya masalah penjualan. Nah, penjualan ini kan bisa sangat detail. Jadi misalnya ada kapan dibelinya, kemudian berapa jumlah itemnya, kemudian oleh siapa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya seperti ini sangat detail sekali, maka dia akan disebut sangat halus ya, very fine gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kurang detail atau di sini istilahnya dia akan disebut dengan kasar atau coarse. Nah, ini kita semacam merangkum apa yang terjadi di situ. Jadi misalnya dalam satu hari terjual berapa item. Nah, ini kalau datanya kurang detail, kan kita tidak bisa menjawab sesuatu yang lebih detail ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menyimpan data dalam bentuk sangat detail, maka nanti data yang kita simpan akan sangat besar. Nah, di sini memang kalau misalnya teman-teman ingin menganalisa gitu ya, sampai yang kuat sekali, berarti kan kita akan perlu data ini, grainnya akan dalam bentuk yang sangat detail, dalam bentuk yang sangat fine. Nah, tapi ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman menyimpan seperti itu kan datanya terlalu besar. Nah, di sini disarankan setiap tabel fakta dia hanya menyimpan satu level dari grain ini. Nah, kenapa kok harus satu level gitu ya? Kalau misalnya nanti beda-beda level kan bingung juga ya. Ini masuk yang mana ya? Dia masuk detail yang mana ya? Jadi kalau misalnya kita samakan, maka tidak ada ambigu di dalamnya. Jadi semua baris akan mempunyai makna yang sama di dalam hal data grainnya ini. Kemudian bisa saja nanti teman-teman akan mempunyai beberapa star schema gitu ya. Kemudian ini akan menjadi data warehouse. Kemudian ini akan dihubungkan melalui suatu bus. Nah, nanti ini akan menjadi arsitektur data warehouse bus. Jadi dia terhubung ya. Nah, di sini karena mereka terhubung, sebaiknya dia akan memiliki dimensi yang sifatnya conform atau disamakan. Jadi akan memudahkan kita ketika ingin menghubungkan antara satu dengan lainnya. Nah, apa yang perlu kita conform? Ya, kita kan punya beberapa tabel ya. Tabel dimensi maupun tabel fakta. Kita bahas yang pertama, conform dimension. Jadi dimensi yang dibentuk samakan gitu ya. Nah, di sini memang akan kita bentuk secara identikal di antara star schema kita. Jadi kita punya beberapa star schema ya, kemudian kita akan samakan dimensinya. Jadi nanti dia akan punya nama kolom yang sama, kemudian tipe datanya juga sama, walaupun nanti dia berbeda star schema, tapi dalam satu kesatuan ini tadi ya, yang saya sebutkan di bus itu. Nah, kemudian bisa saja nanti di dalam dimensi yang kita confirm ini tidak harus punya jumlah baris data yang sama. Jadi kan tadi ada beberapa star schema ya. Nah, bisa aja nanti ada yang lebih panjang, lebih banyak datanya. Kemudian nanti ada dimensi, satu tabel dimensi. Ini adalah sub bagian dari dimensi yang lebih besar. Jadi itu nggak ada masalah.
Tetapi selama dia adalah benar-benar himpunan bagian dari tabel yang lebih besar. Sama dengan conform dimension, untuk conform fact atau tabel fakta kita, ini juga akan punya nama kolom yang sama, sehingga kita tahu, oh ini ternyata dia conform satu sama lain. Nah, di sini untuk yang conform untuk fakta ini harus punya nama yang berbeda. Kenapa kok namanya berbeda? Untuk menandakan bahwa mereka punya makna yang berbeda. Kalau misalnya dimensi tadi mungkin nggak ada masalah ya kalau namanya sama. Tapi kalau untuk fakta disarankan memang namanya berbeda supaya tidak ambigu untuk penggunaannya apa. Kemudian ada konsep key pengganti atau surrogate key. Nah, ini dia disarankan dalam bentuk integer. Kenapa integer? Karena nanti dia punya performansi yang lebih baik daripada integer yang besar atau large, dan lebih baik juga daripada alphanumerics, gabungan dari angka dan huruf. Nah, di sini dia biasanya akan dalam bentuk berurutan dan berbeda dengan transaksional kita. Jadi misalnya di dalam transaksional gitu ya, untuk lokasi dia ID-nya A00 123 gitu misalnya. Nah, ini kemudian misalnya namanya Kota Malang gitu ya. Kemudian nanti kita petakan untuk surrogate key-nya, misalnya di sini dia jadi 1, kemudian nama kotanya Kota Malang. Kemudian konsep berikutnya ada yang disebut dengan degenerate dimension. Nah, kalau tadi teman-teman ingat, kan biasanya dimensi, kemudian nanti ada foreign key-nya ke dalam tabel fakta kita. Nah, tapi bisa jadi di dalam tabel fakta kita, misalnya di dalam penjualan, ternyata di sini ada suatu atribut yang namanya invoice. Nah, invoice ini ternyata dia tidak tidak menuju ke tabel dimensi manapun. Padahal yang lainnya misalnya ada ID waktu gitu ya. Dia kan misalnya nanti sebenarnya merefer ke ID waktu yang dimiliki oleh tabel dimensi waktu. Nah, ini invoice dia tidak terhubung dengan manapun. Konsep berikutnya yang kita bahas adalah factless fact tables. Jadi kalau teman-teman masih ingat tadi yang untuk tabel fakta, dia kan harus ada measurement-nya ya. Nah, kalau di sini untuk factless fact tables, seperti namanya, dia tidak punya suatu fakta gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah dia tidak punya measure itu tadi. Nah, di sini misalnya contohnya untuk masalah kehadiran peserta. Nah, di sini misalnya kita punya ID mahasiswa, kemudian ID kelas, kemudian di sini ada ID waktu. Nah, di sini sudah berhenti, tidak ada measurement berapa jumlahnya. Nah, di sini dia akan bisa menjawab pertanyaan, berapa sih jumlah mahasiswa yang datang di suatu kelas tertentu dalam suatu hari, atau misalnya pertanyaannya berapa sih rata-ratanya gitu kan untuk satu hari ini. Nah, di sini karena kita menggunakan factless fact, kan bisa langsung kita hitung ya, kita count gitu ya berapa. Nah, ini kalau misalnya kita punya measurement, maka kita harus punya dua tabel yang berbeda. Jadi di sini untuk measurement tertentu, misalnya tadi jumlah gitu ya. Di sini misalnya measurement untuk rata-rata. Nah, ini karena kita menggunakan factless fact, kita tidak perlu mempunyai dua tabel yang berbeda. Jadi kita hanya perlu satu tabel fakta ini saja. Kemudian di sini kita akan bahas juga masalah di dalam data warehousing, yaitu disebut dengan slowly changing dimension. Nah, ini kayak model-modelnya menyimpan suatu histori gitu ya. Kita mau menyimpannya seperti apa? Jadi misalnya di sini ada customer ya.
si Christina gitu. Dia pertamanya tinggal di kota A. Kemudian ternyata dia pindah ke B. Kemudian dia pindah lagi ke C. Nah, ini gimana kita menyimpannya, perpindahannya dia ini seperti ini. Jadi misalnya pada saat ini dia di kota A 2010 gitu ya. Ini 2013, ini misalnya 2015. Nah, gimana kita menyimpan perpindahan dari si Christina ini? Jadi sini ada yang disebut dengan tipe pertama. Jadi yang sederhana gitu ya. Semisal di sini Christina dia punya ID 1001. Nah, di sini nanti kita akan simpan datanya, ID-nya 1001. Ini ID, kemudian lokasi. Nama dulu ya. Namanya customer kita. Nama baru lokasi. Nah, ini namanya Christina, kemudian lokasinya A. Kemudian kalau dia berpindah ke suatu kota, maka kita akan mengupdate, kita meng-replace data yang sudah kita punya. Jadi 101 tetap, namanya Christina tetap, nah lokasinya kita ganti jadi B. Kemudian tahun 2015 ternyata dia pindah lagi. Ya sudah, kita ganti lagi jadi C. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita tidak punya historinya. Kita tidak tahu, oh ternyata si Christina ini pernah tinggal di A, pernah tinggal di B. Kita nggak tahu. Kita taunya Christina sekarang ada di C. Karena data yang terakhir adalah dia di 2015, dia berada di kota C. Nah, kelebihannya apa? Jelas ya, kalau kayak gini paling mudah gitu ya. Paling mudah kita melakukan pengupdatean data gitu ya. Tetapi masalahnya kita tidak akan punya informasi yang lama. Kita tidak akan tahu kalau dia pernah tinggal di B atau tinggal di A. Nah, jadi kalau sudah diupdate ya sudah ya, kita nggak punya cara untuk mengetahui seperti itu. Nah, ini penggunanya sebenarnya cukup umum juga, sekitar 50%. Kapan kita gunakan? Jelas, kalau misalnya kita tidak memerlukan data historical kita. Kita tidak perlu menyimpan perubahan, kita tidak perlu melakukan track, melakukan log terhadap perubahan data kita. Kemudian tipe yang kedua, ini akan menyimpan beberapa informasi, tetapi juga bisa agak ambigu ya. Jadi misal sama ya, kita punya kasus yang sama, Christina pernah tinggal di A, B, C. Nah, ini kita punya ID sama ID, nama, kemudian lokasi. Nah, ini pada saat data awalnya kan ID-nya 1001, namanya Christina, tinggal di A. Kemudian pada saat tahun 2013 dia pindah ke B ya. Kemudian kita tambahkan record baru. Misalnya di sini 1009 Christina si B pindah ke B. Nah, tetapi kan kalau teman-teman lihat di sini ada ambigu ya. 1009 sama 101 ini Christina yang sama apa enggak? Apalagi kalau misalnya kita tambah lagi nih 1101 misalnya ya. Dia pindah ke C pada saat 2015. Nah, ini ada 3 orang namanya Christina, apakah orang yang sama atau berbeda? Karena setiap baris ini dia akan punya primary key-nya sendiri. Keuntungannya apa sih kalau kita pakai yang tipe 2 ini? Kita akan punya semua data perpindahan ini. Kita akan menyimpan semua informasi histori kita. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan tipe 2 ini, kita bisa lihat jumlah baris yang digunakan akan sangat banyak. Jadi nanti akan membuat storage kita, penyimpanan kita akan cepat penuh juga. Dan ini nanti juga bisa membuat proses ETL kita, extract transform load-nya akan lebih sulit, lebih kompleks gitu. Ini juga sering digunakan sih, tapi ya sekitar 50% aja. Nah, ini kapan kita pakai yang tipe 2 ini? Kalau misalnya kita harus menyimpan semua perubahan, semua data histori dari perubahan yang terjadi dalam data warehouse kita.
Kemudian tipe yang terakhir, tipe 3. Jadi di sini kita akan menyimpan sebagian informasi saja, tidak sedetail dari tipe 2, tapi tidak memakan banyak tempat gitu ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan satu kolom tambahan. Jadi pertamanya kita punya ID, kemudian nama, nah kemudian originalnya dia, kemudian saat ini di mana. Nah, kemudian di sini tanggal efektifnya. Nah, kemudian isinya dimulai dari 2010 ya. ID-nya 101, namanya Christina. Dia berasal dari A, sekarang juga masih di A. Kemudian ini 2010. Kemudian pada saat 2013 kan dia pindah ya. Dia pindah ke B, ini karenya diganti B, kemudian effective date-nya ini 2013. Nah, kemudian dia ternyata pindah lagi ke C, berarti ini karenya diganti C, ini tahunnya diganti 2015. Nah, jadi di sini kita punya informasi yang tersimpan lebih baik ya daripada tipe 1. Kita tahu si Christina ini awalnya tinggal di A, tetapi sekarang di C. Tetapi ada informasi yang hilang, yaitu ternyata si Christina ini pernah tinggal di B. Berarti kelebihannya apa dari tipe 3 ini? Yang pertama tadi memang dia tidak akan banyak menambah baris karena kita akan mengupdate informasinya saja. Jadi kayak tipe 1 ya, dia tidak akan menambah baris. Dan tapi dia punya kelebihan juga untuk tipe 3, kita akan menyimpan sebagian dari histori yang terjadi. Apa yang berubah gitu ya, walaupun tidak semuanya. Kalau misalnya mau simpan semuanya, kita pakai yang tipe 2. Nah, tapi tipe 3 ini sebenarnya jarang digunakan di dalam prakteknya di dalam data warehouse. Kita lanjutkan ke bentuk skema berikutnya dari data warehouse. Tadi yang pertama star ya. Kemudian sudah kita bahas apa saja pertimbangannya dalam star skema. Kemudian di sini kita akan membahas snowflake skema. Jadi kayak kristalnya skema gitu ya. Nah, di sini dia akan dilakukan normalisasi dari bentuk star skema kita di dalam tabel dimensi. Nah, misalnya tadi di dalam tabel dimensi ya, kalau misalnya kita pakai star skema yang waktu, kan di situ ada tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal gitu ya. Nah, ini kan masih bisa kita normalisasikan lagi. Tahun sendiri, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, ini nanti terhubung, nah baru ini masuk ke tabel fakta. Yang awalnya terdenormalize jadi normalize. Nah, ini juga dilakukan ke dalam tabel dimensi lainnya. Misalnya tadi lokasi kita buat scan sendiri untuk provinsi, buat kota, buat negara. Nah, seperti itu. Kita lakukan normalisasi. Kelebihannya apa sih kalau kita misalnya pakai dimensi yang ternormalisasi dalam snowflake skema ini? Yang pertama jelas ya, kalau teman-teman masih ingat, normalisasi ini bisa hemat penyimpanan. Kan karena tidak banyak karena tidak terjadi duplikasi data ya. Jadi kita akan menyimpan lebih sedikit data. Nah, kemudian untuk data yang sudah ternormalize, kita juga lebih mudah untuk melakukan update atau melakukan maintenance dalamnya gitu ya. Jadi kita kan bisa fokus ke satu tabel aja gitu ya. Nggak dalam satu tabel yang besar dan banyak duplikasi datanya. Nah, tapi kekurangannya kalau misalnya kita pakai yang ternormalisasi seperti ini, ketika kita menjelaskan kepada klien, kepada end user, kepada user kita, ini akan sedikit kesulitan biasanya. Karena konsepnya kan normalisasi gitu ya. Jadi kurang bisa ditangkap oleh yang kurang paham terhadap normalisasi ini. Kemudian kalau misalnya kita join,
jelas ya performansinya akan turun karena kita akan menjoinkan banyak tabel. Dibandingkan dengan star skema tadi, kita tidak perlu melakukan join sama sekali. Nah, ini memang tidak terlalu direkomendasikan menggunakan Snowflake ini karena tadi query-nya juga terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan query kita melakukan join ke banyak tabel itu terlalu lama. Jadi memang lebih banyak menggunakan star skema. Kemudian yang terakhir skema yang disebut dengan fact constellation, rasi bintang gitu ya, skema. Nah, di sini kenapa kok disebutkan semacam rasi? Karena nanti kita tidak hanya akan mempunyai satu tabel fakta. Jadi akan kita punya dua atau lebih tabel fakta. Kemudian ada beberapa tabel dimensi yang nanti terhubung. Nah, ini untuk antar tabel fakta dia bisa sharing, dia bisa berbagi banyak tabel dimensi. Nah, ini nanti juga kompleksitasnya, kemudian jumlah data yang disimpan mungkin akan lebih sedikit daripada tabel scarce schema, tapi ya sama seperti Snowflake itu tadi, ini tidak terlalu intuitif kalau misalnya kita jelaskan kepada end user kita. Jadi nanti untuk final project yang teman-teman saya batasi teman-teman menggunakan star skema aja. Nah, itu tadi kita sudah membahas skema-skema yang biasa digunakan di dalam data warehouse. Kemudian kita akan bahas objek dari data warehouse. Jadi tadi sudah kita banyak bahas ya. Yang pertama objek di sini nanti ada tabel fakta dan ada tabel dimensi. Nih tadi sudah kita banyak bahas ya. Tabel fakta ini nanti isinya adalah foreign key dari tabel dimensi. Kemudian nanti ini akan menjadi komposit dari primary key-nya si tabel fakta. Kemudian ada juga measurement, apa yang mau kita cari, apa kita mau analisa. Jadi kita taruh di dalam tabel faktanya. Nah, di sini biasanya memang sifatnya dari measurement ini dia angka. Jadi nanti kalau misalnya kita mau analisa, mau kita tambah itu bisa. Nah, di sini contohnya masalah penjualan, biaya maupun keuntungan. Nah, kemudian untuk dimensi tadi sudah kita bahas juga ya. Dia akan berisi hierarki. Hierarki bagaimana kita mengelompokkan suatu data. Kemudian nanti ini akan berguna juga untuk analisa kita. Jadi misalnya nanti kita mau roll up, melakukan sum gitu ya. Ini nanti bisa kita lihat dari hierarkinya. Nah, tabel dimensi ini cenderung statis karena nggak banyak perubahan di dalamnya. Jadi misalnya kayak tadi lokasi gitu ya. Lokasi kan jarang bertambah juga ya. Kecuali ada pemekaran wilayah. Untuk adi waktu mungkin bisa bertambah sesuai dengan keadaan waktu. Tapi kalau untuk yang dimensi lainnya dia akan cenderung statis. Jadi misalnya tadi kita lokasi, kemudian kita punya produk, atau misalnya kita ada customer. Nah, di sini kita tadi sudah membahas tentang hierarki, bisa kita gunakan untuk mengkategorikan data. Nah, kemudian hierarki ini kan tadi kan masalah penstrukturan, masalah bagaimana kita melakukan pengurutan data, mengorganisasi data. Jadi di sini nanti kita gunakan untuk melakukan agregasi data. Jadi misalnya untuk waktu ya. Waktu di sini kita ada tahun, bulan, sampai tanggal. Nah, ini kita punya hierarki waktu ini. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan level. Level ini adalah posisi di dalam hierarki. Jadi di sini posisinya tahun, posisinya bulan, posisinya tanggal. Jadi seperti itu. Kita ambil contoh yang tadi masalah bencana alam. Bencana alam tadi kita punya
tabel dimensi waktu. Misalnya di sini ada ID waktu, ini primary key, kemudian tahun, bulan, tanggal. Ini pakai star schema ya. Kemudian ada lokasi, ID lokasi sama primary key. Misalnya langsung ke provinsi, kota gitu ya. Kemudian dimensi yang terakhir, misalnya jenis bencana. Sini cuma ID jenis saja. Kemudian sama nama bencananya misalnya. Nah, kemudian di sini kita punya tabel fakta. Ini nanti berisi foreign key-nya dari masing-masing dimensi, ID waktu, ID lokasi, ID jenis. Nah, ini dia sudah akan menjadi komposit primary key dari si tabel faktanya. Kemudian sini measurement-nya kita mau pakai jumlah aja deh. Jumlah dari korban terdampak gitu misalnya. Atau misalnya nanti kita punya measurement lagi jumlah kejadian dalam tanggal yang sama gitu. Nah, ini jadi contohnya kita sudah punya objek untuk dimensi, ini dimensi, yang ini fakta. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di information package kita, kan sudah ada hierarkinya juga ya. Jadi nanti kita tinggal memetakan. Jadi misalnya di sini ada waktu, lokasi, kemudian jenis. Oh, ini nggak kepake. Ini jenis. Kemudian hierarkinya di sini untuk waktu, tahun, bulan, tanggal, lokasi, provinsi, kota, jenis, nama. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita tinggal petakan seperti ini aja. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tinggal ditambah dengan primary key-nya. Kemudian measurement-nya kan kita taruh bawah sini. Nah, ini tinggal ditaruh di dalam tabel fakta kita. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung mengetikkan pertanyaan di Slack channel bagian desain logika. Sampai sini, saya akhiri dulu. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.